Rencana-rencana upaya pemerintah untuk menambah pendapatan bagi negara tampaknya akan terus membebani rakyat. Pemerintah tampaknya tidak punya lagi upaya untuk mendapat pemasukan dana, pemasukan tambahan bagi APBN kecuali memperbudak rakyatnya dengan membebani berbagai macam pungutan-pungutan. Saya prihatin, saya membaca barusan sebuah berita yang menyatakan bahwa pemerintah berencana akan menaikkan iuran BPJS tahun 2025. Baru rencana, belum ada keputusan. Tetapi tadi saya membaca di media Kompas bahwa pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS pada tahun 2025. Sungguh ini sebuah ironi bagi saya ketika BPJS ini diperuntukkan tadinya untuk kalangan menengah ke bawah, karena kalangan the have, orang-orang punya, tidak akan mau menggunakan BPJS dengan pelayanan yang tidak baik, yang kurang memenuhi mereka. Sehingga ini pula lah yang membuat kenapa Presiden Jokowi banyak mengeluh warga negara Indonesia banyak berobat keluar, banyak berobat ke Singapura, ke Malaysia, terutama dua negara ini menjadi tujuan orang-orang Indonesia berobat. Karena apa? Di sana pelayanannya bagus, bahkan harga yang harus dikeluarkan kabarnya lebih murah dari pelayanan yang harus dibayar di sini. Nah sekarang BPJS ini rata-rata digunakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah yang memang pendapatannya sangat rendah. Dan apabila sekarang pendapatan mereka yang rendah itu harus dibebani kembali oleh iuran BPJS yang naik, ini akan menambah beban hidup mereka dan akan membuat mereka stres dan semua akan jatuh sakit. Sebegitu jatuh sakit mereka berobat menggunakan BPJS dan itu akan muter-muter. Jadi pemerintah justru yang menyebabkan rakyat ini menjadi sakit. Karena apa? Dibebani dengan beban-beban hidup yang besar sehingga masyarakat kita menjadi stres. Stres membuat orang sakit. Ketika orang stres, maka seluruh gangguan sistem tubuh itu terganggu. Orang jatuh sakit. Jadi bisa kita tuduh pemerintah lah yang menyebabkan masyarakat sakit karena dibebani dengan berbagai macam pungutan. Kita mendengar beberapa waktu lalu Tapera yang kemudian gagal. Ini BPJS sekarang direncanakan akan naik. Belum lagi PPN tahun 2025 akan naik menjadi 12%. Ini pemerintah kesannya hanya membebani dan menjadikan rakyat menjadi budak, menyetorkan upeti kepada pemerintah. Ini tidak ada ubahnya dengan kerajaan-kerajaan zaman Firaun dulu. Rakyat dipaksa bekerja, rakyat dipaksa mencari kehidupan, rakyat dipaksa mencari uang, kemudian harus disetorkan kepada negara dalam bentuk upeti, meskipun dalam bentuk iuran BPJS, pajak, dan lain-lain segala macam. Kita tahu bahwa sekarang BPJS juga diwajibkan oleh pemerintah menjadi syarat untuk mengurus ini, itu, pendaftaran ini, itu, segala macam. Mengurus SKCK orang mau ngelamar pekerjaan harus ada BPJS. Akhirnya apa? Orang akan mutar-mutar di kesulitan itu. Orang mengurus BPJS butuh uang. Orang cari kerja karena butuh uang, karena ingin dapat uang. Sementara mereka untuk mendapat uang itu sudah harus menyediakan modal. Mengurus SKCK, mengurus BPJS, mengurus persyaratan lain. Rakyat kita kemudian menjadi penganggur. Karena mungkin banyak yang tidak mampu mengurus BPJS, banyak yang tidak mampu mengurus SKCK, banyak yang tidak mampu bahkan sekedar memfotokopi syarat-syarat administrasi. Inilah beban kita sekarang yang harus diselesaikan negara. Justru bagaimana rakyat ini dibuat ringan bebannya, dibuat ringan cara mereka mencari kehidupan, bukan dibebani dengan pungutan-pungutan. Pengusaha bayar pajak harus mahal, segala macam. Pemerintah kalau orang terlambat bayar pajak langsung diancam pidana, ini diancam kurungan, segala macam, sita. Rakyat diperbudak zaman sekarang. Saya harus menyatakan itu. Rakyat diperbudak untuk membiayai biaya-biaya pemerintah. Sementara kalangan masyarakat bawah hanya diberikan bansos. Bansos itu diberikan berapa? Sementara iuran BPJS itu tiap bulan. Beban mereka bertambah. Lantas mau sampai kapan rakyat kita ini akan menjadi orang miskin dan hanya menjadi seperti mesin usang yang dipaksa berputar untuk mencari uang bagi pemerintah? Saya berharap akan ada kebijakan yang lebih baik terhadap masyarakat kita ke depan. Saya berharap pemerintah ini lebih berpikir untuk meringankan beban masyarakatnya dengan bekerja keras, menjadikan sumber daya alam kita menjadi pemasukan buat negara dan membiayai rakyat. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa besar, tapi pemerintah gagal
menjadikan ini sebagai sumber pendapatan bagi negara. Kita punya kekayaan laut yang bisa menghasilkan puluhan ribu triliun. Kita punya kekayaan sumber daya mineral yang luar biasa puluhan ribu triliun. Kita punya banyak. Kita punya energi, kita punya matahari di Khatulistiwa. Mengapa pemerintah tidak memonetisasi ini semua? Tidak menjadikan ini menjadi sumber pendapatan. Pemerintah hanya omong kosong. Rakyat yang terus dibebani dengan segala macam pungutan untuk membiayai keinginan-keinginan dan hasrat politik pemerintah. Kepada rakyat, saya berharap kalian harus sadar. Jangan lagi memilih pemimpin yang hanya bisa membebani rakyat tanpa bisa berkreasi, melakukan, mencari cara, mencari jalan untuk meringankan beban rakyat dengan menjadikan kekayaan Nusantara ini membiayai kehidupan rakyatnya. Sekarang rakyat yang dipaksa bekerja membiayai kehidupan para pejabat kita melalui pungutan-pungutan yang lain. Lihatlah biaya perjalanan para pejabat kita. Lihat tunjangan mereka. Mereka lah penikmat sebetulnya subsidi yang paling besar di Republik ini. Bukan rakyat. Saya berharap ke depan kita akan memiliki sebuah pemikiran yang baik. Rakyat jangan mau terus dibodoh-bodohi oleh kekuasaan untuk kepentingan elektabilitas politiknya. Ketika berkuasa, rakyat jadi korban. Ini rakyat akan jadi korban dengan naiknya pungutan-pungutan segala macam. Saya berharap kita rakyat membuka pikiran, bersadar diri. Pilihlah siapa yang akan menjadi pemimpin bagi rakyat, bukan penguasa atas rakyat ini.